Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Di video kali ini kita akan belajar menggambar grafik fungsi trigonometri. Cara yang akan kita gunakan adalah dengan cara menganalisis gambar grafiknya berdasarkan karakteristik perubahan grafik fungsi trigonometri terhadap grafik bakunya atau grafik dari fungsi trigonometri yang sederhana. Jadi, kalian harus tahu dulu nih, karakteristik perubahan apa saja sih yang terjadi pada grafik fungsi trigonometri terhadap grafik yang sederhananya atau grafik bakunya. Pertama, kita mulai dari fungsi sinus terlebih dahulu. Oke, berikut ini adalah bentuk umum dari fungsi sinus. Y sama dengan A dikali sin dari B dikali X plus minus alfa plus minus C. Kemudian kita tahu bentuk sederhana dari fungsi sinus itu adalah Y sama dengan sin X. Perhatikan beda jauh ya. Bentuk umumnya ini kalau kamu perhatikan dia ketambahan banyak unsur. Ada A, B, kemudian di sini sudut X-nya itu ditambah atau dikurang alfa. Kemudian dia juga ketambahan plus minus C. Di sini kita akan melihat pengaruh dari masing-masing penambahan unsur ini. Jadi kita akan melihat apa sih pengaruhnya apabila fungsi sin X-nya ini kita kalikan dengan A. Kemudian apa sih pengaruhnya B di sini? Pengaruhnya plus minus alfa dan plus minus C ini terhadap grafik dari Y sama dengan sin X. Nah, kalau misalnya kita tahu pengaruh dari penambahan unsur-unsur ini terhadap grafik dari Y sama dengan sin X, kita bisa dengan mudah menggambar grafik sinus tanpa menggunakan tabel fungsi. Kemudian, sebagai tambahan informasi, di sini A, B, dan C-nya itu berupa bilangan real. Jadi A, B, dan C-nya itu bisa kamu ganti bilangan real apapun itu. Kemudian di sini alfanya itu jelas adalah ukuran sudut, sama seperti variabel X-nya. Oke, pertama kita akan melihat pengaruh dari A ini terhadap grafik Y sama dengan sin X. Oke, kita akan melihat perubahan grafik fungsi Y sama dengan A dikali sin X terhadap grafik Y sama dengan sin X. Untuk melihat perubahannya, maka di sini kita akan memperhatikan grafik dari Y1 sama dengan sin X, Y2 sama dengan 2 dikali sin X, dan Y3 sama dengan 3 dikali sin X. Kita akan bandingkan grafik Y1, Y2 dengan Y3. Berikut ini adalah grafik dari Y1 sama dengan sin X. Grafik fungsi sinus sederhana. Kemudian, ini adalah grafik dari Y2 sama dengan 2 dikali sin X. Saya tidak akan menunjukkan gimana caranya bisa dapat grafik seperti ini karena saya anggap kalian sudah tahu ya. Kemudian, ini adalah grafik Y3 sama dengan 3 dikali sin X. Coba kalian bandingkan grafik Y1, Y2 dengan Y3. Apa yang berbeda, apa yang berubah? Kalau kamu perhatikan, di sini titik potong terhadap sumbu X-nya sama. X-nya tidak berubah ya, karena dia tidak bergeser ke kanan maupun ke kiri. Jadi X-nya di sini tetap, sudutnya tetap. Yang berubah itu hanya nilai Y-nya saja. Kemudian kalau kamu perhatikan, dari Y1, Y2, dan Y3, itu yang berubah adalah panjang amplitudonya. Perhatikan Y1. Y1 panjang amplitudonya dari sini ke sini itu sama dengan 1. Kemudian perhatikan Y2. Panjang amplitudonya dari sini ke sini itu sama dengan 2. Kemudian Y3, panjang amplitudonya dari sini ke sini itu sama dengan 3. Perhatikan, ternyata panjang amplitudo dari masing-masing fungsinya itu sesuai dengan nilai A-nya. Y1, A-nya ini nilainya sama dengan 1. Y2, A-nya nilainya sama dengan 2. Y3, nilai A-nya itu sama dengan 3. Jadi sesuai dengan panjang amplitudonya. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa A ini pengaruhnya adalah pada amplitudo grafiknya.
Jadi A itu menunjukkan panjang amplitudo dari grafiknya. Oke, kita sudah dapat pengaruh A terhadap grafik Y sama dengan sin X. Selanjutnya, kita akan melihat pengaruh B terhadap grafik Y sama dengan sin X. Untuk mengetahui pengaruh B terhadap grafik Y sama dengan sin X, kita akan melihat perubahan grafik fungsi Y sama dengan sin BX terhadap grafik Y sama dengan sin X. Nah, untuk mengetahui perubahannya, kita akan membandingkan grafik Y1 sama dengan sin X dengan grafik Y2 sama dengan sin 2X. Perhatikan ya, Y1 di sini, B-nya itu sama dengan 1. Karena 1 dikali X sama dengan X. Kemudian Y2, ini B-nya itu sama dengan 2. Berikut ini adalah grafik dari Y1 sama dengan sin X. Selanjutnya, ini adalah grafik dari Y2 sin 2 kali X. Nanti silakan kalian cek sendiri ya, gambar grafiknya kok bisa seperti ini. Perhatikan, dari interval 0 sampai 360 derajat, untuk grafik Y1 sama dengan sin X, itu terdapat satu gelombang sinus saja. Perhatikan, dari interval 0 sampai 360 derajat, ini satu periode ya, itu terdapat satu gelombang sinus untuk fungsi Y1 sama dengan sin X. Tetapi, pada fungsi Y2, dalam satu periode interval 0 sampai 360 derajat, Y2 ini terdapat dua gelombang sinus. Mana saja gelombangnya? Ini dia. Dari sini sampai sini, ini adalah gelombang yang pertama. Kemudian dari sini sampai sini, ini adalah gelombang yang kedua. Jadi bisa dibilang, pada fungsi Y2, dalam satu periode interval 0 sampai 360 derajat, grafiknya itu terdapat dua gelombang sinus. Sedangkan pada Y1, itu terdapat satu gelombang sinus. Nah, perhatikan, ternyata banyaknya gelombang dari masing-masing fungsi ini itu sesuai dengan nilai B dari masing-masing fungsi. Y1, B-nya itu sama dengan 1. Banyaknya gelombangnya dalam satu periode, interval 0 sampai 360 derajat, itu ada satu gelombang. Y2, B-nya sama dengan 2. Banyaknya gelombang dalam satu periode 0 sampai 360 derajat, itu ada dua gelombang sinus. Artinya, B di sini itu menunjukkan banyaknya gelombang dalam satu periode sin X atau dalam interval 0 sampai 360 derajat. Jadi B ini menunjukkan banyaknya gelombang dalam satu periode interval 0 sampai 360 derajat. Di sini dalam satu periode yang dimaksud itu adalah satu periode sin X ya, yaitu intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Di sini kamu bisa menebak ketika Y3 sama dengan sin 3 kali X, karena B-nya sama dengan 3, maka pasti dalam satu periode, interval 0 derajat sampai 360 derajat, grafiknya itu pasti ada 3 gelombang sinus. Jadi bisa dibilang, semakin besar nilai B-nya, maka grafiknya itu akan semakin rapat. Gelombangnya itu akan semakin rapat. Karena dalam satu periodenya, banyaknya gelombangnya itu semakin banyak. Oke? Jadi kita sudah tahu pengaruh B terhadap grafik Y sama dengan sin X. Selanjutnya, kita akan melihat pengaruh plus minus alfa terhadap grafik Y sama dengan sin X. Kita mulai dari apabila ditambah alfa dulu. Jadi pengaruhnya seperti apa? Untuk melihat pengaruhnya,
maka kita akan melihat perubahan grafik fungsi Y sama dengan sin X ditambah alfa terhadap grafik Y sama dengan sin X. Caranya dengan membandingkan grafik Y1 sama dengan sin X dan Y2 sama dengan sin X ditambah 30 derajat. Berikut ini adalah grafik dari Y1 sama dengan sin X. Selanjutnya, ini adalah grafik dari Y2 sama dengan sin X ditambah 30 derajat. Oke, sekarang coba kamu perhatikan, kamu bandingkan. Pertama, perhatikan titik potong sumbu X dari grafik Y1, titik ini, 0 derajat, 0. Perhatikan, Y1 awalnya titik potongnya itu di 0 derajat. Kemudian Y2 titik potong awalnya itu bergeser ke kiri di sebelah sini. Ini titik potongnya untuk Y2. Kemudian perhatikan titik puncak maksimum dari Y1. Puncak maksimum Y1 ini dia, itu terjadi ketika X-nya sama dengan 90 derajat. Nah, sedangkan puncak maksimum dari Y2 di sini itu terjadi ketika X-nya sama dengan 60 derajat. Perhatikan, ini puncak maksimum dari Y1, ini Y2. Ternyata puncak maksimum dari Y2 itu adalah pergeseran dari puncak maksimum Y1. Dia bergeser ke kiri. Perhatikan gesernya sejauh apa? Dari sini ke sini, gesernya itu sebesar 30 derajat. Dari 90 ke 60, itu dia bergeser sejauh 30 derajat. Sekarang perhatikan titik potong ini. Y1, titik potongnya ini itu di X sama dengan 180 derajat. Sedangkan Y2, titik potongnya itu di X sama dengan 150 derajat. Perhatikan, dari Y1 ke Y2, titik potong terhadap sumbu X-nya itu bergeser sejauh 30 derajat. Bergeser ke arah kiri. Sama halnya dengan titik potong ini. Yang awalnya 360 derajat, di Y1, ternyata di Y2 itu dia 330 derajat. Dari 360 ke 330 itu bergeser 30 derajat ke arah kiri. Artinya apa? Artinya di sini, ketika dia ditambah 30 derajat, X-nya itu ditambah 30 derajat, ternyata pengaruh terhadap grafiknya itu adalah grafiknya jadi bergeser ke arah kiri sebesar 30 derajat. Jadi di sini, pengaruh plus alfa itu adalah grafiknya bergeser ke arah kiri sebesar sudut alfa atau sebesar sudut yang ditambahkan. Karena di sini alfanya adalah 30 derajat, maka dia bergeser ke kiri sebesar 30 derajat. Paham ya? Jadi ini pengaruh plus alfa terhadap grafik Y sama dengan sin X. Kalau begitu, sekarang kita akan melihat pengaruh apabila dikurang alfa. Kalau sudutnya dikurang alfa, kira-kira apa pengaruhnya terhadap grafik Y sama dengan sin X? Nah, di sini kita akan membandingkan grafik Y1 sama dengan sin X dengan grafik Y3 sama dengan sin X dikurang 30 derajat. Ini adalah grafik Y1 sama dengan sin X. Kemudian, ini adalah grafik Y3 sama dengan sin X dikurang 30 derajat. Kalau kamu perhatikan, grafik Y3 ini adalah grafik Y1 yang digeser ke arah kanan. Perhatikan dari titik potongnya. Y1, titik potongnya yang pertama itu adalah di 0 derajat. Sedangkan Y3 itu di 30 derajat. Perhatikan, titik potong yang pertama terhadap sumbu X, itu ternyata dia bergeser ke arah kanan sebesar 30 derajat. Dari 0 ke 30
berarti geser 30 derajat. Kemudian perhatikan puncak maksimumnya ini. Y1 puncaknya itu ketika sudutnya 90 derajat. Sedangkan Y3 puncaknya itu ketika sudutnya 120 derajat. Ternyata dia bergeser ke arah kanan sebesar 30 derajat. Sama halnya dengan titik potong ini yang awalnya 180 berpindah ke kanan di 210. Artinya, pengaruh dari min alfa di sini, pengaruh dikurang 30 derajat di sini adalah grafiknya itu bergeser ke arah kanan sebesar 30 derajat. Jadi di sini pengaruh min alfa adalah grafiknya itu geser ke kanan sebesar sudut alfa. Karena di sini alfanya dikurang 30 derajat, maka dia bergeser ke kanan sebesar 30 derajat. Oke, jadi paham ya? Jadi bisa dibilang di sini pengaruh plus minus alfa itu adalah grafiknya bergeser ke arah kanan maupun ke arah kiri, sebesar sudut alfa. Oke, yang terakhir, kita akan melihat pengaruh plus minus C terhadap grafik Y sama dengan sin X. Kita mulai apabila ditambah C terlebih dahulu. Kita akan melihat pengaruh plus C terhadap grafik Y sama dengan sin X. Caranya kita akan membandingkan grafik Y1 sama dengan sin X dengan grafik Y2 sama dengan sin X ditambah 1. Perhatikan di sini Y2 sin X ditambah 1, di sini C-nya itu sama dengan 1. Ini adalah grafik Y1 sama dengan sin X. Selanjutnya saya akan menunjukkan grafik dari sin X ditambah 1, grafik Y2. Ini adalah grafik dari Y2 sama dengan sin X ditambah 1. Kalau kamu perhatikan, ternyata grafik Y2 ini merupakan grafik Y1 yang digeser ke atas. Nah, perhatikan dia bergeser ke atas sebesar berapa satuan? Perhatikan nilai Y-nya. Titik potong yang pertama, ketika X-nya sama dengan 0 derajat, Y-nya sama dengan 0. Nah, di Y2, ketika X-nya 0 derajat, Y-nya itu sama dengan 1. Dari 0 ke 1, dia bergeser ke atas 1 satuan. Kemudian titik puncaknya, Y1, titik puncak maksimumnya itu sama dengan 1. Nah, Y2, titik puncak maksimumnya itu sama dengan 2. Ternyata titik puncak maksimumnya itu bergeser ke atas sejauh 1 satuan juga. Begitu juga dengan titik yang lain. Jadi ternyata grafik Y2 itu adalah grafik Y1 yang bergeser ke atas sejauh 1 satuan. Nah, di sini perhatikan, karena dia bergeser ke atas sejauh 1 satuan, itu sesuai dengan nilai C-nya. C-nya di sini sama dengan 1. Makanya dia bergeser ke atas sejauh 1 satuan. Jadi di sini pengaruh plus C adalah grafiknya itu geser ke atas sebesar C. Sebesar C satuan. Oke, sekarang kalian tahu pengaruh plus C terhadap grafik Y sama dengan sin X. Selanjutnya, kita akan melihat pengaruh min C terhadap grafik Y sama dengan sin X. Caranya, kita akan membandingkan grafik Y1 sama dengan sin X dengan grafik Y3 sama dengan sin X dikurang 1. Perhatikan di sini, dia C-nya sama dengan 1 ya. Ini adalah grafik dari Y1 sama dengan sin X. Kemudian ini adalah grafik dari Y3, sin X dikurang 1. Perhatikan, ternyata grafik Y3 itu letaknya di bawah Y1. Bisa dibilang Y3 ini adalah pergeseran dari grafik Y1 ke bawah. Coba kamu perhatikan, dari Y1 ke Y3, grafiknya ini bergeser sejauh apa? Perhatikan dari titik potong yang pertama ini terhadap sumbu X-nya.
awalnya Y-nya sama dengan 0, kemudian di Y3 itu berubah menjadi Y sama dengan min 1. Dari 0 ke min 1 itu berarti dia bergeser ke bawah sejauh 1 satuan. Kemudian perhatikan puncaknya. Y1, puncak maksimumnya itu sama dengan 1. Y3, puncak maksimumnya itu sama dengan 0. Dari 1 ke 0, ini dia geser ke bawah sebesar 1 satuan. Begitu juga dengan titik yang lainnya. Ini yang awalnya puncak minimumnya sama dengan min 1, di Y3, puncak minimumnya itu menjadi min 2. Dari min 1 ke min 2, itu bergeser ke bawah sejauh 1 satuan. Jadi bisa dibilang di sini pengaruh min C itu adalah grafiknya geser ke bawah sebesar C satuan. Oke, sekarang kita sudah dapat pengaruh dari penambahan unsur-unsur A, B plus minus alfa dan plus minus C terhadap grafik Y sama dengan sin X. Kalau kita simpulkan jadi satu, seperti ini. Jadi kesimpulannya, grafik fungsi trigonometri bentuk Y sama dengan A sin B, X plus minus alfa plus minus C itu seperti ini. A-nya itu menunjukkan amplitudonya, panjang amplitudo dari grafiknya. B-nya ini menunjukkan banyaknya gelombang dalam satu periode sin X, yaitu dalam interval 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian alfa ini, kalau dia ditambah, artinya grafiknya geser ke kiri. Kalau dikurang, artinya grafiknya itu geser ke kanan. Berapa besar pergeserannya itu sebesar sudut alfa. Kemudian pengaruh C di sini, ketika ditambah dia grafiknya bergeser ke atas. Ketika dikurang, grafiknya geser ke bawah. Sebesar apa? Sebesar C satuan. Jadi ini adalah karakteristiknya ya. Selanjutnya, selalu ingat bahwa dengan cara ini, grafik yang akan kita buat nanti itu selalu berpatokan pada grafik fungsi trigonometri yang sederhana. Untuk fungsi sinus, maka grafik yang akan kita buat itu selalu berpatokan dengan grafik ini. Jadi grafik ini tuh sebagai acuannya. Perhatikan grafik fungsi Y sama dengan sin X ini. Dari grafik ini, saya akan memberi nama titik-titik penting yang akan memudahkan kita nanti dalam menggambar grafiknya. Titik yang pertama, yang letaknya di awal ini kita beri nama sebagai titik awal. Perhatikan titik awal ini ketika X-nya sama dengan 0 derajat. Kemudian titik puncak maksimumnya ini kita sebut sebagai puncak pertama. Perhatikan titik puncak yang pertama ini itu ketika sudutnya sama dengan 90 derajat. Kemudian titik selanjutnya itu titik yang ini. Titik potong terhadap sumbu X-nya. Ini kita sebut sebagai titik potong. Perhatikan titik potongnya ini ketika sudutnya 180 derajat. Kemudian titik yang keempat itu adalah titik ini, puncak minimumnya. Ini kita sebut sebagai puncak kedua. Perhatikan puncak kedua ini ketika sudutnya sama dengan 270 derajat. Kemudian titik yang terakhir ini kita sebut sebagai titik akhir. Perhatikan titik akhir ini sudutnya ketika 360 derajat. Jadi, untuk memudahkan kalian menggambar grafiknya, sebenarnya kalian cukup menentukan 5 titik ini saja. Jadi cukup menentukan titik awal, titik puncak pertama, titik potong, titik puncak kedua, dan yang terakhir adalah titik akhir. Jadi kalian cukup mencari titik-titik penting ini saja untuk menggambar grafiknya. Jadi bisa dibilang alatnya itu ada dua ya. Yang pertama tadi
karakteristik perubahan grafiknya. Kemudian alat yang kedua itu adalah kita menentukan titik-titik pentingnya ini. Awal, puncak pertama, titik potong, titik puncak kedua, dan titik akhirnya. Ini untuk fungsi sinus. Bagaimana untuk fungsi kosinus? Untuk fungsi kosinus itu juga sama berlakunya. Kesimpulannya itu juga sama, seperti fungsi sinus tadi. Jadi A ini menunjukkan amplitudonya, B ini menunjukkan banyaknya gelombang dalam satu periode sin X, atau dalam interval 0 sampai 360 derajat. Alfanya ini menunjukkan pergeseran grafik ke kiri maupun ke kanan. Kalau ditambah dia ke kiri, kalau dikurang dia ke kanan. C ini menunjukkan pergeseran grafiknya ke atas maupun ke bawah. Kalau ditambah ke atas, kalau dikurang dia bergeser ke bawah. Sama. Nah, untuk fungsi kosinus, titik-titik pentingnya itu adalah sebagai berikut. Kalau untuk fungsi kosinus berarti kan patokan kita, acuan kita kan fungsi kosinus sederhana seperti ini. Perhatikan saya akan memberi nama titik-titik pentingnya. Yang pertama, sama seperti fungsi sinus tadi, ini kita sebut sebagai titik awal. Perhatikan titik awalnya ini ketika X-nya sama dengan 0 derajat. Kemudian titik potong ini kita sebut sebagai titik potong pertama. Perhatikan, ini ketika sudutnya 90 derajat. Kemudian titik puncak minimum ini kita sebut sebagai titik puncak. Perhatikan titik puncaknya ini ketika sudutnya 180 derajat. Kemudian titik potong ini kita sebut sebagai titik potong kedua. Yaitu ketika sudutnya 270 derajat. Kemudian yang ini kita sebut sebagai titik akhir. Perhatikan titik akhirnya ini ketika sudutnya 360 derajat. Jadi untuk fungsi kosinus, titik-titik yang harus kita tentukan itu adalah titik awal, titik potong pertama, titik puncak, kemudian titik potong kedua, kemudian yang terakhir adalah titik akhir. Untuk menggambar grafik fungsi kosinus, ini adalah titik-titik yang harus kalian cari. Sedikit berbeda ya dengan fungsi sinus ya. Karena di sini titik potongnya ada 2, maka penamaannya potong 1 dan potong kedua. Karena puncaknya di sini hanya 1 saja, maka titik puncak. Oke? Biar lebih paham lagi, mari kita langsung coba ke contoh soalnya. Untuk pembahasan contoh soalnya, akan saya bahas di video part kedua. Jadi cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.